Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DKN Horor. Di video kali ini kita akan menceritakan cerita horor yang berjudul Pendakian Terakhir. Oke, sebelum kita mulai ke ceritanya, buat teman-teman yang belum menekan tombol like and subscribe-nya, silahkan untuk tekan tombol like and subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel DKN Horor. Gak usah berlama-lama lagi, langsung kita mulai ceritanya. Langit malam di desa Sukamerta dipenuhi bintang. Gunung seram yang menjulang di kejauhan tampak megah sekaligus menakutkan. Warga sekitar menyebutnya Gunung Terlarang. Bukan karena jalurnya berbahaya, tapi karena kisah-kisah aneh yang sering terdengar dari para pendaki. Ada yang hilang tanpa jejak, ada yang ditemukan tak bernyawa dengan wajah penuh ketakutan, dan ada yang kembali namun menjadi pendiam seumur hidup. Namun, bagi sekelompok pendaki muda yang haus petualangan, mitos seperti itu hanyalah bumbu cerita. Mereka adalah Bima, Dani, Intan, dan Maya, 4 sahabat yang telah merencanakan pendakian ini selama berbulan-bulan. Mereka yakin semua cerita menyeramkan hanyalah khayalan belaka. Besok kita buktikan kalau gunung seram itu cuma gunung biasa, ujar Bima dengan penuh semangat saat mereka berkumpul di sebuah warung dekat kaki gunung. Namun, pendakian ini bukanlah pendakian biasa. Mereka tidak tahu malam itu ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan hutan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu cuaca cerah. Keempat sahabat memulai perjalanan mereka dengan penuh semangat. Jalur pendakian gunung seram dikenal menantang, dengan hutan lebat dan suara-suara alam yang mendominasi perjalanan. Namun, mereka tetap bersemangat, saling bercanda di sepanjang jalan. Di pos pertama, mereka bertemu seorang penjaga gunung tua bernama Pak Jaya. Pria itu menatap mereka lama sebelum berkata dengan nada peringatan. Hati-hati anak muda, hati-hati nanti di atas. Jangan pisah jalur, dan kalau kalian mendengar suara-suara aneh, abaikan saja. Dani tertawa kecil, menganggap ucapan itu hanya cerita usang. Namun, Maya merasa ada sesuatu yang ganjil dari sorot mata Pak Jaya. Seolah-olah pria itu tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Setelah istirahat singkat, mereka melanjutkan perjalanan. Saat memasuki jalur hutan yang lebih dalam, suasana mulai berubah. Udara terasa lebih dingin, meskipun matahari masih bersinar terang. Sesekali mereka mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki atau suara orang tertawa pelan. Tetapi tidak ada siapapun di sekitar mereka. Aku rasa kita cuma kecapean, ujar Intan mencoba menghibur diri. Namun, semakin jauh mereka mendaki, semakin kuat perasaan bahwa mereka sedang diawasi. Malam pertama di gunung berlalu dengan penuh kegelisahan. Suara-suara aneh terdengar di luar tenda, seperti seseorang berjalan mengelilingi mereka. Maya yang tidak bisa tidur mengintip keluar tenda, tetapi tidak melihat apa-apa. Hanya kegelapan hutan dan kabut yang menyelimuti. Pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Jalur yang mereka lalui terasa berbeda. Seolah-olah mereka terus berputar-putar di tempat yang sama. Ini tak mungkin. Ini nggak mungkin, kata Bima sambil memeriksa peta. Kita sudah di jalur yang benar kok. Tapi kenapa kita balik lagi ke tempat yang sama ini? Dani yang biasanya ceria mulai merasa panik.
Mungkin kita harus berhenti dulu. Siapa tahu ini cuma halusinasi karena kecapean. Mereka memutuskan untuk beristirahat. Namun, saat mereka membuka bekal makanan, Intan menyadari sesuatu yang mengerikan. "Lihat ini," katanya sambil menunjukkan nasi bungkusnya. Nasi itu penuh dengan belatung, padahal pagi tadi masih dalam kondisi baik. Bekal mereka yang lain juga telah rusak dengan cara yang tidak wajar. Rasa takut mulai merayap di antara mereka. Namun, Bima bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. "Kita nggak bisa berhenti sekarang. Kalau kita diam di sini, kita cuma akan buang waktu." Dengan berat hati, mereka melanjutkan perjalanan. Namun, di sepanjang jalan, mereka terus mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Ketika mereka menoleh, tidak ada siapapun di sana. Malam itu, mereka memutuskan untuk berkemah di dekat sebuah sungai kecil. Maya yang merasa tidak nyaman sejak awal, memutuskan untuk tidak jauh-jauh dari tenda. Namun, Dani yang keras kepala ingin pergi mencari kayu bakar. "Jangan pergi jauh-jauh, Dan," kata Intan mengingatkan. "Aku cuma sebentar kok," balas Dani. Namun, Dani tidak kembali. Setelah 1 jam menunggu, Bima memutuskan untuk mencarinya. Maya dan Intan tinggal di tenda dengan perasaan yang cemas. Sementara itu, di dalam hutan, Bima menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dani berdiri membelakanginya, tubuhnya kaku seperti patung. Ketika Bima memanggil namanya, Dani perlahan berbalik. Wajah Dani penuh luka dan matanya kosong, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Mulutnya bergelak pelan, mengeluarkan suara seperti bisikan, tapi kata-katanya tidak jelas. Ketika Bima mencoba mendekat, Dani tiba-tiba menghilang di balik kabut. Bima berlari kembali ke tenda dengan napas tersengal-sengal. Dani hilang!" teriaknya. Maya mulai menangis, sementara Intan mencoba menenangkan dirinya. Namun, mereka semua tahu sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di gunung ini. Pagi harinya, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Tenda mereka dipenuhi coretan-coretan aneh, seperti tulisan kuno yang tidak bisa mereka baca. Selain itu, pakaian Dani yang hilang tergantung di pohon dekat tenda, berlumuran darah. Kita harus turun sekarang juga," seru Maya. Namun, jalur turun tidak lagi bisa ditemukan. Seolah-olah gunung itu telah berubah menjadi labirin yang tak berujung. Di tengah kepanikan, Intan tiba-tiba mendengar suara Dani memanggil namanya dari dalam hutan. Itu Dani, dia masih hidup." Intan berlari menuju sumber suara, meskipun Bima dan Maya berteriak memintanya untuk kembali. Namun, saat mereka menyusul, yang mereka temukan hanyalah sepatu Intan yang tergeletak di tanah. Dengan darah segar di sekitarnya, Intan telah menghilang. Kini hanya tersisa Bima dan Maya. Mereka hampir kehilangan akal sehat. Setiap malam, mereka mendengar suara Dani dan Intan, seolah-olah keduanya masih hidup. Suara itu semakin dekat, tapi ketika mereka mencari, mereka tidak bisa menemukan siapapun. Maya yang mulai ketakutan memohon kepada Bima. Kita harus berdoa. Mungkin ini sebuah kutukan. Kita harus minta maaf." Namun, sebelum mereka sempat berbuat apa-apa,
Malam itu menjadi puncak teror. Maya terbangun mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Ketika ia membuka matanya, ia melihat bayangan seseorang berdiri di depan tenda. "Maya, tolong." Suara itu terdengar seperti Intan. Namun, ketika bayangan itu masuk ke tenda, yang muncul bukanlah Intan. Itu adalah sosok tinggi dengan wajah pucat, matanya kosong, dan mulutnya menyerengai lebar. Maya menjerit sekeras-kerasnya sebelum semuanya menjadi gelap. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, tim pencari menemukan tenda mereka di tengah hutan. Tidak ada tanda-tanda Maya atau Bima. Yang mereka temukan hanyalah coretan-coretan aneh di tenda dan bekas api unggun yang sudah lama padam. Gunung Seram kembali sunyi, menyimpan rahasianya. Warga sekitar hanya bisa berdoa agar para pendaki lain tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, di malam-malam tertentu, penduduk sering mendengar suara langkah kaki dan bisikan dari arah gunung. Bisikan itu seolah-olah memanggil, "Naiklah ke sini, kami menunggu." Cerita ini menggambarkan betapa menyeramkannya sebuah pendakian di tempat yang tidak diketahui. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk selalu menghormati alam dan tidak meremehkan peringatan apapun bentuknya. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe channel DKN Horor. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.